Halo semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini kita akan bahas dua saham IPO yang akan melakukan IPO jumbo ya, dan keduanya bermain di segmen nikel-nikelan yang sedang hype karena kendaraan listrik. Mereka adalah MBMA ya, Merdeka Baterai Material, dengan NCKL ya, Trimegah Bangun Persada. Kita akan bahas hasil dari prospektusnya mereka. Kita akan cek seperti apa kapasitas produksinya, perusahaannya seperti apa, kinerja keuangannya bagaimana, rasio-rasionya seperti apa, dan kita bandingkan dengan emiten-emiten nikel lain yang sudah listing di bursa saat ini. Dan nanti seperti apa hasil dari perbandingan ini, mana yang lebih cantik, mana yang lebih menarik, apakah MBMA atau NCKL, akan kita bahas dalam video kali ini. Sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa subscribe dulu, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan, dan let's go kita bahas. Oke teman-teman, mari kita pindah ke layar monitor. Kita akan bahas bareng ya saham yang akan IPO nih dari segmen nikel ya. Dua-duanya IPO-nya jumbo, 8 triliun dan 13 triliunan, yaitu MBMA dan NCKL. Siapa yang lebih menarik nih teman-teman ya? Oke, disclaimer on dulu seperti biasa, tidak ada ajakan jual beli. Konten ini sifatnya investment research, bukan rekomendasi, dan teman-teman kalian tetap harus melakukan analisa kalian sendiri. Oke, sebelum kita bahas sahamnya ya, satu lagi dari Indonesia. Kita tahu negara ini itu penghasil energi yang luar biasa gitu ya. Masalah komoditas gak perlu dilakukan lagi, dari mulai batu bara, minyak, emas, dan kali ini nikel, seiring dengan pergeseran gitu ya, pergeseran dari energi yang konon katanya kurang ramah menjadi energi yang lebih ramah. Dan faktor electric vehicle, kita tahu kendaraan juga jadi salah satu penyuplai energi yang kurang ramah, dengan bensin, dengan minyak gitu ya, bergeser menjadi nikel. Harapannya transformasi menjadi energi bersih, nggak lagi pakai minyak tapi pakai listrik yang salah satu komponennya adalah datangnya dari nikel gitu ya. Nah kalau kita lihat dari sini, Indonesia itu memiliki cadangan nikel terbesar di dunia teman-teman ya, bersaing dengan Australia. Tapi kalau dari sisi pemanfaatan, Indonesia kelihatannya sudah curi start nih, di mana Indonesia sudah menghasilkan 1,6 juta ya, menghasilkan nikel di sepanjang tahun 2022. Dan ini tentu saja sebagai sebuah katalis positif bagaimana energi dan sumber daya mineral kita bisa dimanfaatkan, dan semoga pemanfaatannya juga bisa memberikan impact yang positif gitu ya. Contohnya, ya kalau sekarang lagi tren mengenai electric vehicle, ke depan Indonesia itu bisa jadi negara dengan end-to-end ya, end-to-end electric vehicle yang bagus gitu ya, ekosistemnya benar-benar berjalan, kendaraannya, charging stationnya, komponen baterainya, dengan tentunya ya kalau kita bisa produksi dalam negeri, harganya juga lebih kompetitif gitu ya, ketimbang dapetin barang dari impor. Jadi story of nickel ini juga ditopang oleh ya, salah satunya ya, oleh bapak mobil listrik lah ya, yang suka tahun 2021 tuh sering apa ya, bukan ngepom-pom tapi promosi terus kali ya mengenai nikel ya. Waktu itu yang rally adalah Antam, dari 1000-an sampai 3000. Inco juga rally. Nah memang Elon Musk ini dengan Teslanya gitu ya, waktu itu juga bolak-balik ya ketemu dengan Pak Luhut, ngomongin mengenai investasi nikel nih di Indonesia. Dan sebenarnya tanpa Tesla pun banyak sekali perusahaan-perusahaan nikel yang sudah berbisnis di segmen itu, dan dua diantaranya akan IPO di tahun ini, yaitu MBMA Merdeka Group dengan Harita Group melalui Trimegah Bangun Persada ya, NCKL kode emitennya. Jadi dua hal ini adalah pendorong gitu ya, nge-hype-nya ya, hype-nya segmen nikel belakangan ini lah ya, setahun belakangan ini. Nah kita mulai dari MBMA dulu teman-teman. MBMA, kalau teman-teman baca prospektusnya ya, di situ langsung mereka nge-state bahwa MBMA itu di tahun sebelum 2022 itu tidak bisa dibandingkan kinerjanya. Kenapa? Karena baru di tahun 2022 lah MBMA itu melakukan akuisisi masif temannya, akuisisi. Jadi dia itu beli melalui penyertaan modal. Siapa yang dibeli? Ini adalah yang pertama kali mereka mulai akuisisi. Dari 50% nambah sampai menjadi 99,9%. Melalui akuisisi inilah mereka mendapatkan akses ke berbagai aktivitas yang sudah
menjadi bisnisnya si MIN. Apa itu? Ya pengolahan nikel, pemurnian, pertambangan nikel. Ya, jadi mereka itu start melalui akuisisi. Dan yang satu yang saya coba highlight di sini adalah bahwa di dalam entitas maupun asosiasi dari si MBMA itu ada satu aktivitas yang membedakan dengan NCKL, yaitu manufaktur komponen baterai. Ini berbeda karena kalau kita lihat di prospektusnya TBG atau NCKL, kita tidak menemukan mengenai manufaktur komponen baterai. Jadi mereka fokus dalam artian untuk pertambangan nikel dan pengolahannya saja. Nggak hanya itu, NCKL dan MBMA itu dua-duanya fokus untuk mengembangkan teknologi HPAL, high pressure, untuk pengolahan nikel, di mana kalau sudah menerapkan teknologi HPAL ini, mereka baru bisa menghasilkan nikel dengan kualitas tinggi untuk komponen baterai listrik. Dan NCKL adalah perusahaan pertama ya di Indonesia, pionir yang menerapkan teknologi HPAL di 2021. Waktu itu kalau teman-teman lihatin beritanya, investasi mereka tuh gede banget ya, sampai sekitar hampir 20 triliun. Nah, mereka lah yang pertama nih ya, si NCKL ini. Ketimbang MBMA yang tadi masih baru langsung akuisisi dan lain-lain. Jadi NCKL fokusnya di pertambangan dan pengolahan, dan MBMA dia punya aspirasi untuk bisa sampai ke segmen manufaktur baterainya. IPO MBMA sendiri teman-teman, harga penawarannya di 780 sampai 795, nilai penawarannya kalau semua terserap itu 8,75 triliun. Ini belum termasuk dengan cadangan 1%, 1,1% ya. Cadangan kalau misalkan oversubscribe. Jadi kalau oversubscribe mereka akan tambahin lagi 1%, sekian untuk bisa dapat lah ya orang-orang yang investor yang mau beli mereka saat IPO ini. Tanggal penawarannya di 13 sampai 14 April, pencatatannya di 18 April. Teman-teman jangan bingung, penawaran umum artinya teman-teman masih boleh beli gitu ya saat penawaran umum. Ini benar atau enggak ya 13 sampai 14 April? Mudah-mudahan benar ya, saya agak nggak yakin kok, mepet banget tanggalnya. Teman-teman double check di bagian penawaran umum ini, kali saya salah gitu ya. Pencatatannya di 18 April. Nah, kalau selama masa penawaran teman-teman boleh buy. Kapan masuk ke dalam portofolio ini? Di tanggal pencatatannya ya, di tanggal 18 April. Dari sini yang menarik, kita tentu bisa melihat ada grup Merdeka Energi Nusantara dengan grup Merdekanya ya, Merdeka Copper Gold ya, MDKA. Kemudian ada nama Pak Garibaldi Thohir ya, yang IPO ADMR sukses besar ya. ADRO juga masuk dalam portofolio beliau. Dan di dalamnya juga ada nama-nama yang mungkin kita nggak asing ya. Ada Pak Edwin Suryajaya ya. Kemudian kalau semuanya terserap, saham masyarakat itu di 10,24 atau maksimalnya di 11,sekian%. Di sisi lain NCKL Tribengkah Bangun Persada itu dia menawarkan di harga 1.220 sampai 12.50. Nilainya semua kalau terserap adalah 14,75 triliun ya. Hampir 2 kalinya dari nggak sampai lah ya, dari si MBMA. Penawaran umumnya di 5 sampai 10 April, pencatatannya di 12 April. Totalnya saham yang dilepas adalah 18% kalau semuanya terserap ya. Jadi kalau di MBMA hanya 10 sampai 11%, NCKL sampai 18%. Jadi keduanya ini kok IPO-nya kayak barengan gitu ya. Kalau kita tarik mundur ya, beberapa IPO yang nge-hype tahun lalu adalah IPO teknologi ya, dimana buka IPO duluan baru kemudian goto. Nah, kayaknya kok mungkin ini ya entah sengaja atau tidak gitu ya. Kalau IPO-nya sendiri-sendiri, takutnya masyarakat ada kayak semacam ini nih, semacam trauma. Kalau misalkan kita lihat dulu IPO-nya Goto tuh rame banget teman-teman ya. Wah, sektor teknologi nih. Tapi kemudian buka itu IPO berapa hari kemudian ARB ya. Masyarakat banyak yang takut, banyak yang ceng-cengen, banyak yang wah nggak mau lagi lah ikutan IPO teknologi karena si buka ini turunnya benar-benar cukup dalam. Mungkin itu juga kali ya yang menyebabkan IPO NCKL dan MBMA ini agak-agak berbarengan. Ini hanya cocok logi teman-teman, karena sebenarnya kalau IPO-nya berbarengan tuh kita masyarakat jadi nggak bisa ikut dua-duanya. Kalau saya sih dengan IPO yang barengan gini
nggak usah mecah-mecah ya. Saya tinggal pilih mana nih satu yang menurut saya the best. Karena apa? Dua-duanya itu besar teman-teman ya untuk nilai emisinya, triliunan, 8 dan 14 triliun. Jadi bener-bener akan menyerap dana masyarakat, totalnya kalau semua terserap sekitar 23 sampai 24 triliun. Ya, ini kombinasi yang luar biasa. Nah, untuk apa sih dana yang sedemikian besar ini? Kalau kita lihat ya, MBMA itu ada alokasi dana lebih awal ya, dana lebih awal mau bayar utang lebih awal dibandingkan dengan NCKL 48 berbanding 28. Jadi porsinya lebih besar. Ini menurut saya juga agak-agak catatan aja lah ya. Maksudnya kenapa harus dibayar lebih awal? Memang ini utangnya adalah utang ke MDKA gitu ya. Jadi ada beberapa part yang menurut saya kurang serak aja saya. Kenapa ini harus dibayar lebih awal? Apakah MDKA ini butuh duit sekarang atau bagaimana gitu ya? Yang kedua adalah pengambilan hak tagih. Ini juga menurut saya nggak penting-penting banget gitu ya. Utangnya MDKA ke Merdeka apa? Sekarang yang menagih adalah MBMA gitu ya. Ini menurut saya juga bukan penggunaan dana IPO yang saya subjektif ya suka gitu ya. Kalau IPO itu menurut saya yang bagus adalah porsi besarnya modal kerja gitu. Kita tahu bahwa MBMA masih development nih, masih mau bangun banyak smelter, masih mau meningkatkan kapasitas produksi, tetapi justru porsi gedenya adalah untuk hal-hal tadi ya, pembayaran utang lebih awal dan pengambilan hak tagih. Sedangkan untuk NCKL mereka itu 32%-nya adalah setoran modal dan ada part untuk modal kerja ya. Jadi ini kombinasinya kalau digabung sekitar 70% ya. Ini masih quite good gitu ya dibandingkan dengan porsi besarnya si MDKA yaitu untuk pengambilan hak tagih dan pembayaran utang lebih awal. Sekarang kita masuk ke kinerja dan asetnya gitu ya. Tahun 2022 per September, jadi ini baru 9 bulan, MBMA punya revenue 4,35 triliun, NCKL 7,3. Laba tahun berjalannya 488 miliar berbanding 3,5 triliun ya dari NCKL. Total asetnya sebenarnya mirip-mirip 28 triliun berbanding 30 triliun. Liabilitasnya MBMA 9 triliun, liabilitasnya NCKL 17,2 triliun. Ekuitasnya MBMA 19 triliun, ekuitasnya NCKL 12,7 triliun. Jadi kalau kita lihat di sini NCKL terlihat lebih bagus ya. Pendapatan dengan labanya itu hampir setengahnya. Jadi kalau kita transformasikan ke gross profit marginnya si NCKL ini berarti di sini kita bisa asumsikan tinggi sekali ya GPM-nya, karena net profit marginnya juga profitnya jadinya tebel gitu ya. Nah ini mungkin berkaitan dengan adanya HPAL yang sudah beroperasi sejak 2021. Mengingat mereka adalah operator pertama HPAL ya sampai saat ini. Rasio keuangan yang lain, ROE-nya juga jauh, 3 berbanding 30%. Kemudian ROA-nya 2% berbanding 12%. DER-nya 0,4, ya ini kecil dibandingkan dengan CKL yang tergolong tinggi tapi masih oke, 1, sekian. PBV-nya 4 kali berbanding 6 kali. PER-nya 130 kali, yang memang masih jauh, apalagi mereka perusahaan yang masih development ya, berbanding dengan 17 kali. Dividennya bagaimana? Dividen MBMA mereka sudah statement, tidak ada dividen sampai 2025, tapi tahun buku 2025 mereka akan bagi dividen 30% minimal dengan dibayarkan di tahun 2026. Sementara NCKL ya sudah konsisten bagi dividen sejak 2012 kisaran 30%, dan 2023 direncanakan ya mereka juga akan bagi tahun buku 2022 dengan dividen di tahun 2023. Jadi kalau teman-teman kita beli ternyata mereka habis itu RUPS ada pembagian dividen, lumayan nih kita dapat pembagian di tahun buku 2022. Ini adalah kapasitas produksinya. MBMA terdekatnya adalah 88.000. Sementara NCKL sudah 780.000. Sebenarnya ini MBMA masih under development. Mereka juga akan bangun kurang lebih 240.000 lagi ya, 240.000. Jadi totalnya sekitar berapa nih teman-teman? 320.000 ya, 320.000 atau ya setengahnya dari NCKL. Mungkin ini di tahun 2025 ya, 2025 MBMA setengahnya dari NCKL untuk kapasitas produksinya. Kita bandingkan dengan kompetitor ya. Kalau misalkan ada IPO, mereka menawarkan emiten mereka, kita cek di dalam yang sudah listing gitu ya.
Em, Pertama ada Inco ya. Inco saat ini itu punya PBV 1,8. Mereka kinerja ROE-nya 8,5%. Lalu ada Antam dengan PBV 2,1. ROE-nya 16,1%. Ada Harum ya, yang meskipun ini baru juga development nikel, dominannya masih di batu bara untuk revenue tentunya. PBV-nya 1,7, ROE-nya 37%. Jadi kalau kita melihat ke kompetitornya mereka sekarang yang sudah listing ya, emiten-emiten ya, ternyata itu maksimalnya di 2 kali, yaitu Antam. Selebihnya Inco 1,8, Harum 1,7 gitu ya. Kita coba cek revenue-nya ya. Revenue dari si NCKL tadi kan di 7,3 triliun ya per 9 bulan. Kita genapin aja jadi 9 triliun. Ya, 9 triliun. Kalau 9 triliun atau 10 triliun kita bandingkan dengan Inco ini adalah memang dia sudah di nikel. Antam masih campur-campur ya, antara emas, ada nikel, ada yang lain juga kecil-kecil. Harum masih dominan di batu bara. Jadi kalau kita compete dengan Inco ini revenue-nya jauh lebih besar ya, 2 kali lipatnya dari si NCKL. Tetapi net income-nya lebih unggul NCKL ya. Ini mungkin tadi ya dugaan saya adalah karena HPAL yang baru dimiliki oleh si NCKL ini, dia menjadi diferensiator nih teman-teman, menjadi pembeda dengan harga jual yang lebih tinggi, sehingga di bottom line akhirnya laba bersihnya si NCKL lebih tinggi ketimbang Inco, meskipun revenue-nya Inco lebih besar. Oke, itu dia teman-teman perbandingan untuk MBA dan NCKL. Kita sudah di akhir video. Teman-teman jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe video ini. Sekarang kita selesaikan konten kali ini dengan beberapa catatan yang saya ambil gitu ya. Pertama adalah MBMA ini dengan Merdeka Grupnya gitu ya, Pak Garibaldi Thohir dan Friends di belakangnya, tentu saja ada Sandiaga Uno, ada Edwin Surajaya. Mereka memperlengkapi portofolio energi gitu ya. Kenapa saya bilang memperlengkapi? Karena geraknya cepat banget. 2020 atau 2021 dibentuk MBMA pakai modal dari pinjaman dari MDKA dan lain-lainnya. Kemudian mereka disetor modal tentunya dari pemilik saham. Lalu mereka akuisisi ya di 2022. Dari caplok dibentuklah sebuah lini bisnis yang bisa end to end, dari mulai pertambangan sampai punya smelternya gitu ya. Bahkan mereka ambisinya tadi ya punya HPAL di 2025. Jadi MBMA ini masih fase awal dan dalam pengembangan, makanya mereka nggak bagi dividen dulu, setidaknya sampai 2026. Sedangkan di sisi lain, NCKL ini sudah mature. Mereka adalah perusahaan pertama yang mengoperasikan HPAL, dan mereka sudah bagi dividen sejak 2012. Jadi, ada perbedaan level, perbedaan stage perusahaan antara MBMA dengan NCKL. Nah, kalau kita bandingkan dengan kompetitor yang lain, ya ternyata valuasi dari si MBMA dan NCKL ini tergolong premium, teman-teman. Kalau kita ngomongin valuasi, kita cek juga kan kinerjanya. Dari kinerja ternyata secara revenue ya, Inco itu paling tinggi lah di segmen nikel. Nah, kalau kita lihat dari MBMA dan NCKL, maka diferensiatornya kemungkinan besar adalah HPAL ini ya, yang sekarang sudah dioperasikan oleh TBG ya, oleh NCKL. Jadi menurut saya sampai tahun 2025 NCKL ini karena masih sendirian gitu ya, kita bisa katakan dia pemain tunggal HPAL ya, ini bisa mendapatkan keuntungan lebih nih karena dia bisa menyuplai nikel dengan kualitas terbaik, kompetitornya belum bisa. Jadi dengan harganya mereka yang premium, kemudian kinerjanya yang dibandingkan dengan Inco sebenarnya nggak terlalu jauh bedanya gitu ya. Emiten-emiten yang sudah listing khususnya Inco buat saya sih lebih menarik ya, lebih menarik, artinya mereka menawarkan di harga yang cukup wajar, 1,8 kali Inco bahkan ya, wajar dibandingkan dengan PBV-nya si MBMA yang mencapai 4, sekian dan NCKL yang mencapai 6 gitu ya. Tapi kalau misalkan harus memilih, maka menurut saya NCKL lebih cantik ya. Jadi NCKL menurut saya lebih cantik, lebih menarik ya, dengan PBV yang memang mungkin premium, tapi dia menawarkan sesuatu yang beda ya, HPAL-nya tadi. Dia juga menawarkan kinerja ROE, menawarkan profitabilitas yang lebih bagus ketimbang si Inco.
Jadi gimana teman-teman setelah kita membandingkan dua ini, lebih cantik dan menarik mana? Apakah MBMA atau tim NCKL deh kalian ya? Tulis di kolom komentar, kita boleh diskusi lebih lanjut kalau ada masih pertanyaan. Dan semoga video ini bisa membantu kalian. Jangan lupa untuk subscribe, share video ini, like, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Dan siapa tahu kalian punya insight mengenai MBMA dan NCKL ini. Sampai ketemu guys di next video. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar terus sampai hari Lebaran. Oke, see you guys in the next video. God bless you. Bye bye.